malam hari ini kita akan punya beragam informasi penting dan menarik dan kita sampaikan dengan cara berbeda. Bersama saya Tina Talisa dan rekan saya Vincent Rompis dan Dedi Mainradesta. hanya di Tonight Show. Ya, selamat malam. Oke, langsung aja nih karena penonton kita juga semua orang-orang berpendidikan ya. Iya Kita dong. cerdaskan lagi dan kita ingatkan lagi ingatan mereka ya dalam suatu informasi-informasi bermutu tinggi. Kita masuk ke Tonight Headline. Tonight headline. Tapi Karena ini sebuah headline dari sebuah berita, akan lebih spesial malam hari ini kalau dibawakannya ini dengan dua pembawa acara berita yang sangat fenomenal. papan atas Silakan Hesti Yusariah dan Tina Talisa. Selamat malam hadirin sekalian. Jumpa kembali bersama pembawa acara kesayangan Anda yang kali ini sedikit lebih spesial. Saya tidak sendirian tapi berdua. Bersama saya Hesti Yursaya. Dan saya Tina Talisa. malam hari ini Vincent dan Desta. Saya ada pengumuman yang spesial. Apa yang spesialnya? Anting saya baru. Itu yang kemarin sama. Enggak, yang ini baru. Ini limited edition, belum ada yang punya. Lah itu punya. Itu punya. Oh, sama ya. Itu sama itu sebelahnya. Katanya limited. Katanya limited edition, itu sebelahnya ada. Kata tukang dagangnya sih, ini tinggal satu. Limited edition. Apa maksudnya? Sisa satu ya? Baiklah. Selamat malam hadirin sekalian. Berita pertama datang dari negeri tirai bambu. Seorang seniman asal Zhonghuan, China, membuat sebuah model miniatur atau maket dari Chongqing yang tersusun dari tumpukan koin. Koin-koin dan potongan akik tersebut disusun rapi membentuk gedung pencakar langit, jalan raya hingga jembatan tanpa menggunakan lem. Luar biasa ya. Luar biasa sekali. Nah, setiap hari pemuda berusia 35 tahun ini menyisihkan waktunya selama 2 jam untuk membuat maket yang tersusun dari 50.000 koin dari 11 mata uang yang sangat berbeda. Luar biasa sekali ya. Luar biasa. Ayo semangat, jangan ngantuk semuanya. Kita beralih ke berita selanjutnya, pemirsa. Masih dari Cina, seorang sopir taksi namanya Teng Jiazi. Teng Jiazi ini punya kebiasaan unik. Dia suka mengajak setiap penumpangnya untuk foto selfie bersama. Jadi misalnya kalau saya sopir taksinya sama Mbak Hesti, nah dia sedangnya seperti itu. Selfie ya. Kebiasaan ini sudah dia mulai sejak 10 tahun yang lalu saat ia bertemu dengan wisatawan yang ingin mengungkapkan rasa terima kasihnya dengan berfoto bersama. Sampai saat ini Teng sudah mengumpulkan lebih dari 30.000 foto selfie bersama penumpang. Luar biasa nggak? Luar biasa. Baiklah, usai sudah pembacaan berita kita pada malam hari ini. Saya Hesti Yursaya. Dan saya Tina Talisa, kami tutup berita hari ini. Kita akan lanjutkan dan memberikan informasi lainnya besok tentu dalam Tonight Show. Jomplang ya tapi ya. Jomplang gitu. Kelihatan banget gitu ya, Mark membawa acara berita yang beneran. Menguasai banget. Kalau yang sebelah itu kayaknya amatir banget gitu. Iya. Bawain berita aja ngantuk begitu. Mukanya gimana? tua, tapi gayanya tuh amatir gitu ya. Malu saya, malu. Udah lah, malu. kita ajak ngobrol teman kita yang satu ini. Please welcome Tina Talisa.
Aduh, sorry Mbak Tina. Iya. Lu ngapain ngikut ke sini? Kan yang dipanggil Tina doang. Oh, kirain mau ngecek anting saya yang Enggak, baru. sama. Ini sama. Sama udah, sorry ya, maaf ya. Udah, sampai Security, jumpa. tolong dong, security. Dikasih Diajakin antingnya. ngobrol. Dikasih, dia bilang limited terus kasihan katanya. Biar pakai juga. Keren nggak? Cantik banget. Masa sih? Pakai anting cantik, nggak pakai apa-apa juga cantik luar Nggak biasa. pakai apa-apa tuh maksudnya? Kupingnya. Oh. Wah, ya Vincent nih otaknya, Iya, nggak boleh iya, gitu iya, dong. iya. Nah, Oke, ini kalau sedikit yang bikin apa ya, jatuh cinta seorang Tina Talisa terhadap dunia ini Jurnalisme. Jurnalisme. Nggak sengaja awalnya. Serius. Nggak asik Dulu ya sekolah jawabannya. jurnalisme. Dulu sekolah jurnalisme. Nggak, kuliah kedokteran gigi, Fakultas Kedokteran Gigi Unpad. Lulus. Lulus sampai sarjana kedokteran gigi, tapi aku bukan dokter gigi. Waktu koas, nah, gimana ya? Kok sayang banget loh. Udah ambil spesialis berarti kan? Belum, jadi kalau kuliah kedokteran itu kan Oh, itu untuk langsung kedokteran ya, gigi ha. ada program sarjana, terus ke program profesi. Nah pas program profesi itu mulai di dunia broadcast, mulai siaran, radio, terus Oh, dari radio awalnya. radio di Bandung, terus mulailah ke TVRI Bandung, masih zaman TVRI, belum ada TV iya. lokal dulu swasta di Bandung. Terus baru mulai akhirnya di Trans TV jadi reporter presenter. Oh, dari situ dari barulah situ sekarang baru. akhirnya menjadi seorang news anchor. Yes. Tapi Tin pada akhirnya ketika ya kecebur lah istilahnya ya, kecebur ke dunia jurnalistik ini, ada yang menginspirasi sangat nggak untuk gua terjun ke sini karena ini gitu. Kalau waktu itu jujur karena sebagai orang yang nggak mau diem, kan senangnya tuh ada aktivitas tuh nggak cuma satu nih. Dari sejak SD tuh senang ikut ekskul. Jadi pada saat kuliah tuh, duh ngapain ya cuma kuliah doang, senat iya, tapi pengen yang lain akhirnya broadcast. Nah kan keterusan. Setelah itu pas jadi jurnalis 6 bulan pertama jujur nggak terlalu betah karena lingkungannya beda banget sama dunia kedokteran. Dunia kedokteran tuh kan bersih, tertata, Broadcast kotor ya? sistematis, bukan, lebih dinamis. Oke, Kalau jadi dokter gigi kan yang dipelajari banyak. Tapi kalau kita ketemu pasien, coba kira-kira kalau ke dokter gigi, masalah pasien itu biasanya apa aja? Gigi bolong, Apalagi? terus cabut gigi, Ngerapihin gigi, Nah, pakai kawat bersihin gigi. gigi. iya. Kalau yang udah tuaan dikit, pasang gigi palsu gitu ya. iya. Nah, kalau di dunia jurnalisme terutama di TV itu dinamikanya luar biasa dan itu yang bikin saya ngerasa hidup gitu. Ngerasa wah ini nih di bidang ini tuh kayaknya setiap saat informasi bergerak. Terus kita tuh punya kesempatan untuk mempengaruhi orang bikin keputusan. Itu yang menurut saya tuh mahal banget harganya. Wah. Gitu. Satu orang yang punya kalau ada kesempatan, gue pengen banget wawancara dia tapi sampai sekarang belum kesampaian. Satu orang. Ibu Megawati Soekarno Putri. Oh, sampai sekarang belum pernah Sampai ya? sekarang saya belum pernah. Sampai sekarang saya belum pernah. Karena Kenapa memang kok pengen? beliau itu kan narasumber yang punya keunikan tersendiri ya. Dan konon katanya sulit untuk diinterview. Iya, jadi saya satu di antara banyak jurnalis yang belum beruntung untuk wawancara beliau karena pernah coba berkali-kali tapi memang belum jodoh aja kali ya buat wawancara. Emang kira-kira kalau misalnya interview Ibu Megawati itu mau nanyanya soal apa sih, Tin? Kalau dikasih tahu sekarang ntar pas nanya ke beliau Oh udah iya, ketahuan dong. Ini Bu Iya, Mega oke. kebetulan lagi nonton Bu Mega. Nanti kalau ada kesempatan Tina mau interview, boleh ya. Ya, oke, kalau narasumber yang selama ini sempat diwawancara, yang paling berkesan siapa, Tin? Berkesan banget, satu orang menurut saya sih nggak ada ya, tapi ada beberapa. Karena gini, narasumber itu menurut saya ada dua tipe. Ada yang memang public figure, ada yang common people, itu orang biasa. Nah kalau yang saya temuin selama ini kan kebanyakan public figure, politisi, terus birokrat, atau misalnya atlet terkenal gitu. Kalau yang common people itu juga sama uniknya sebetulnya. Jadi kalau misalnya dibilang paling, saya ingetnya yang paling itu biasanya kalau yang susah didapetin. Misalnya kalau common people saya merasa di antara Waktu saya mungkin ya, waktu saya jadi tamu. di antara yang paling susah adalah ibunya Rian. Ingat nggak Rian Jombang Oh, Ibu yang Rian Jombang. Oh, iya, yang Ibu Rian Jombang, serial murderer yang Iya, pembunuh iya. berantai itu? Itu salah satu narasumber yang sulit buat diwawancarai. Karena Sulitnya kenapa? kalau public figure biasanya sangat artikulatif. Jadi gampang diajak ngomong. Ibaratnya ini kita nanya satu pertanyaan, jawabannya bisa Bisa 1000 ngomong. kalimat. Iya. Tapi kalau orang biasa itu pertama belum tentu nyaman sama kamera. Kitanya kan perlu membuat dirinya Iya, nyaman. Terus kita kan dilatih dan terlatih untuk memberikan pertanyaan itu nggak pertanyaan tertutup, tapi pertanyaan terbuka. Bukan yes or no question kan. Iya. Bukan Bapak udah makan belum?
Belum. Ya udah deh Selesai, selesai. Bukan BS tapi esai ya. Misalnya, ibu sedih nggak anaknya mau di penjara? Sedih, selesai deh. Selesai. Nah, kalau sama ibunya Rian ini kita udah ngasih pertanyaan terbuka aja, jawabannya masih irit-irit. Jadi waktu itu misalnya ibunya habis jenguk Rian gitu. Terus ibu boleh cerita nggak selama di penjara Rian berbagi apa sama ibu? Ah, gitu-gitu aja lah Mbak. Nah. Oke. Iya, harus Kalau dikorek lagi tuh. Rian itu makanan kesukaannya apa? Lalu ibu sempat bikinnya nggak kayak itu? Ah, Mas Rian sih nggak terlalu ini ya, pokoknya sedih aja, minta maaf sama ibu. Diam lagi. Sementara kalau sama politisi, kita nanya satu. Oh banyak tuh cabangnya tuh. Bahkan biasanya Segala macam. kita stop aja belum mau berhenti. Tadi kan Tina sudah menceritakan berbagai macam narasumber yang pernah dia hadapi ya, Ya. di wawancara, dikorek-korek sama dia. Nah, ini kita akan meminta untuk Tina menghadapi berbagai macam karakter narasumber lagi. Jadi Ya, ngasih kita langsung, tips. langsung. Oh, Ya. oke. Nah. Tips berbagai macam karakter Karakter ya. yang diinterview. Silakan Tina untuk ke Saya di mana dulu nih? di depan tirai. Oh, di depan tirai. Silakan. Baiklah. Selamat malam, fenomena batu akik beberapa waktu terakhir sudah tidak dapat terbendung lagi pemirsa. Berbagai jenis batu akik mulai bermunculan dan harganya fantastis, ada yang sampai miliaran rupiah. Apakah fenomena batu ini juga akan berakhir seperti fenomena ikan lohan kalau Anda ingat, atau tanaman gelombang cinta yang sempat booming beberapa waktu lalu? Saat ini saya akan mengundang seorang kolektor batu akik, yaitu Bapak EP Surepe. Kita berikan tepuk tangan. Selamat malam Pak EP. Silahkan duduk Pak. Mau di sini, mau di sana boleh. Mau di bawah juga boleh. Oh di situ aja. Pak EP, ini kan yang dipakai ada berapa buah? 1, 2, 3, 4, 8. Masih banyak lagi yang di rumah. Masih banyak lagi Iya, yang di rumah masih ada ya? 50-an. Saya boleh pinjam coba satu nggak Pak? Boleh. Ya. Mau pilih yang mana? Saya mau pakai yang, menurut Bapak yang cocok yang mana? Kalau untuk wanita ya. Yang ini. Ya itu, oke. Saya pakai sendiri aja deh Pak. Ya, silakan. Silakan ya. Nih, saya tuh betul-betul loh, ini bukan bohongan, saya baru pertama kali mau cobain batu akik. Pak, di jempol saya aja longgar Pak. Bapak Ya mungkin itu karena kurang cocok. udah kurang cocok Iya. ya? Kalau cocok, langsung menikah aja. Ya. Sama siapa? Sama pilihannya. Sudah punya suami Pak? Udah punya suami. Iya. Saya tamu di sini kan. Kenapa lama sekali diundangnya? Masa kita ngomongin gini-gini aja? Kita harusnya jeda dulu tadi Pak, baru undang Bapak. Loh iya, tapi kan saya udah lumayan nunggu di belakang. Di belakang ya? Gimana sih Mbak? Bapak dengan Bapak Purnomo ya Saya Pak Purnomo. ya? Sini Pak, pindah dulu sini Pak. Iya, tapi saya lama nunggu. Gimana nih pertanggung jawabannya dong? Pertanggung jawabannya ya. Sini sekarang duduk, baru kita ngobrol. Ya, tapi kan saya capek Mbak nungguin di belakang. Nggak dipanggil-panggil lagi gimana sih? Us, Pak saya lupa Bapak sebagai apa ya Pak? Tamu apa Pak ya di sini? Saya juga punya batu akik. Tapi Nih, tapi ini beda. Kalau dia kan banyak, nggak usah banyak-banyak. 2 aja cukup. Yang penting itu ini paling mahal di dunia. berapa sih Pak? Nah, ini 3 miliar Mbak. Serius Pak? Yang ini 21 miliar. Luar biasa kan? Dari Siapa lo? Batu, Pak. Batu. Dari tadi lama banget saya nungguin di belakang. Gimana sih? Saya nanya yang paling mahal deh Pak. Kenapa? Itu belinya di mana Pak? Ini di New Zealand. New Zealand ada batu akik ya Pak ya? Ada ya? Bapak dibohongin kayaknya Pak. Dibohongin sih? Orang Indonesia bawa ke New Zealand, Bapak beli di New Zealand. Oh, Dia gitu. jadi mahal Pak. Oh, gara-gara itu ya? Kalau yang ini di daerah Afrika Selatan. Afrika Selatan? Iya. Bohongin juga kayaknya Pak. Kok Mbak lebih tahu daripada saya? Yang paling saya cinta, yang ini. Kenapa? Karena Karena dia di ibu jari. Dia mengepali semuanya yang ada di belakang. oh, jadi maknanya itu ya Pak ya, Iya. ibu jari. Ya, Oh. karena dia di ibu jari. Bapak yang paling cinta yang mana? Saya? Saya paling cinta Mbak. Eh. Ini kok lama banget gak masuk-masuk ya ini? Aduh. Nah, balik lagi ke soal batu akik Ya, Pak Purnomo copot. tuh kan. Kalau tadi kan Bapak
marah-marah gitu ya karena lama nggak dipanggil. Setelah di sini Bapak jadi tenang kan ya. Bapak setelah melihat ada penggemar batu akik yang sama seperti Enggak, ini mah barang-barang palsu semua. Palsu. Tidak, Pak. Palsu. Tidak. Jangan sok tahu kamu. Ini tidak palsu. Tapi? Imitasi. Thank you Tina Talisa. Abis ini kita masih ngobrol lagi dengan Tina, tetap di Tonight Show. Mas, Ya. minta jus satu. Ya. Bibirnya cenut-cenut. enak tuh. Apa?